hati setiap kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, tiada kata yang bisa kami ungkapkan, hanya syukur dan terima kasih kepadamu atas kebaikan-Mu, atas pengorbanan-Mu Tuhan Yesus di kayu salib buat hidup kami. Kami yang telah Engkau bawa Tuhan sampai titik ini, semua karena kasih karunia dan berkat-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk lebih dan lebih lagi Tuhan, mau masuk ke dalam lingkupan-Mu Tuhan, mau terus Tuhan berada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mulai fellowship kami malam ini. Urapi setiap kami Tuhan, urapi lidah bibir kami, curahkan terus Tuhan hikmat, wahyu dan pengertian atas setiap kami, buat kami mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu melalui fellowship malam ini. Terima kasih ya Tuhan, segala doa puji syukur semua ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom saudara-saudara, silakan duduk. Shalom saudara-saudara semua, selamat datang di Fellowship Godspeed yang ke-6 ya kita kali ini ya. Oke. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir atau teman-teman yang mungkin ada kelewat beberapa fellowship sebelum ini, malam ini kita seperti biasa akan ngobrol santai. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, kenalkan nama saya Hendy dan saya ditemani oleh Willy. Ya. Shalom. Di fellowship kita ini, kita formatnya emang lebih santai kayak gini ya, talk show ya modelnya. Kita ngobrol santai. Terus hari ini judul obrolan kita hari ini judulnya Reign in Life ya. Nanti Willy akan jelaskan apa itu artinya. Kita semua di sini mau sama-sama belajar apa itu yang di-share sama Willy ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu aja ya Will ya. Kita langsung mulai aja. And by the way sebelum mulai, semua yang kita sharing sampai titik hari ini di fellowship ke-6. Kalau teman-teman yang kayak tadi saya bilang, ada teman-teman yang baru pertama kali hadir, teman-teman boleh cek ke YouTube kita Godspeed.movement ya. Oke. Bisa di search di YouTube Godspeed.movement. Semua yang dari fellowship pertama sampai yang ke-5 2 minggu yang lalu, semuanya connect dengan apa yang kita ngobrolkan hari ini. Semuanya interconnected. Jadi buat teman-teman yang hari ini baru pertama kali datang terus dengar apa yang kita sharingkan, mungkin sedikit kok kayaknya mungkin agak kurang ngerti atau kayak gimana, mungkin bisa flashback ke YouTube kita. Nanti di situ dicek aja. Kita semua recording 5 sesi itu semua ada di YouTube itu. Waktu dan tempat silakan Willy share ke kita tentang Reign in Life. Oke, shalom semua sekali lagi. Sedikit mengulang fellowship yang kemarin 2 minggu yang lalu itu kita bahas tentang keselamatan. Kita bahas bahwa waktu kita terima Tuhan itu kita diselamatkan yang pertama adalah roh. Yaitu kalau dalam bahasa bahasa kerennya justifikasi. Jadi di posisi roh ini kita terima benar-benar ini adalah kasih karunia. Posisi kita yang tadinya hamba dosa, kita diubahkan menjadi hamba Allah. Cuman memang waktu kita berubah dari hamba dosa menjadi hamba Allah ini, kita masih sifatnya masih lahir baru, masih belum banyak rahasia Tuhan yang kita ketahuin, karena seperti kayak orang yang baru berubah statusnya. Nah, di keselamatan yang kedua, fase kedua maksud saya, yang kedua itu adalah keselamatan di jiwa, yaitu bahasanya namanya sanktifikasi. Sanktifikasi ini yang tadinya hamba dosa menjadi hamba Allah, dari hamba Allah ini ada firman Tuhan yang mengatakan barang siapa dipimpin oleh roh Allah, dia baru menjadi anak-anak Allah.
proses sanktifikasi ini yang buat saya sebenarnya sangat penting karena di part ini kalau yang di keselamatan di roh itu kita terima kasih karunia, kita dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, clear. Tapi di bagian sanktifikasi ini ada kehendak bebas kita juga yang ada part yang harus kita lakukan. Yang ini yang hari-hari ini kita hadapi. Dan kalau kita nggak mau melakukan proses keselamatan di jiwa ini dengan sungguh-sungguh dan menetapkan hati, kita nggak akan bisa. Kalau teman-teman ingat kisahnya bangsa Israel dikeluarin dari Mesir, waktu mereka dikeluarkan dari Mesir, tadinya budak di Mesir, mereka dikeluarkan dari Mesir itu, mereka jadi orang yang merdeka itu seperti kayak justifikasi. Sanktifikasi itu adalah proses padang gurunnya. Nah, berapa lama sebenarnya kita mau ngalamin proses didikan di padang gurun ini? Mau 40 tahun kek? Atau mau 1 tahun, mau 2 tahun, tergantung kitanya. Nah, kenapa kita perlu mengalami proses pengudusan ini di sanktifikasi? Karena kalau enggak, kita yang rugi. Maksud saya gini, bayangkan aja teman-teman anaknya orang yang luar biasa kaya. Ketika kita lahir, kita dapat warisan sertifikat dari orang tua kita. Sertifikat yang luar biasa untuk properti yang nilainya sangat besar. Tapi karena kita masih baby, kita masih balita, kita nggak ngerti betapa berharganya sertifikat ini. Makanya walaupun kita pegang sertifikat, karena kitanya masih nggak tahu apa-apa, kita tetap nggak ngerti mempergunakan sertifikat ini. Tapi seiring kita belajar, kita sekolah, kita diajarkan segala sesuatu, kita makin ngerti. Oh ya, ternyata sertifikat ini berharga, punya kekuatan hukum. Nah, proses sanktifikasi adalah proses kita belajar sebenarnya. Maka di proses sanctification ini, kita akan diselamatkan dari apa? Dari tipu daya iblis. Karena cuman orang bodoh yang nggak tahu apa-apa, yang gampang untuk dibohongin. Tapi kalau orang ini mengerti, dia berpengetahuan, hampir susah rasanya untuk dibohongin. Makanya itulah di sanctification. Keselamatan yang ketiga, kita bahasanya itu adalah keselamatan di tubuh, yaitu bahasanya namanya glorifikasi. Itu tubuh kita akan dimuliakan. Itu nanti, itu future. Itu reward ketika kita melakukan proses sanctification dengan benar. Nah, sebenarnya kalau proses sanctification kita ini udah benar, proses glorifikasi sebenarnya nggak usah sampai kita pusingin banget karena gini, kalau kayak kita sekolah kalau kita ngerjain PR kita dengan benar, ulangan kita kerjakan dengan benar, rapotnya udah hampir-hampir pasti bagus maksudnya. Tapi kalau kita pusingin, wah nanti raport gue bagus nggak, nilai gue bagus nggak, tapi sepanjang sekolah kita nggak pernah mau belajar dengan benar, nah itu sebenarnya tanda tanya. Jadi sebenarnya glorifikasi ini reward hasil dari kita mengerjakan sanktifikasi ini dengan benar. Nah, sanktifikasi ini kita nggak ngerjain sendiri. Puji Tuhannya ada Roh Kudus yang akan mengajari kita setiap kebenaran demi kebenaran demi kebenaran. Nah, kalau sendiri kita babak belur. Sendiri nggak akan bisa. Nggak akan ngerti. Nah, caranya kita tahu. Nah, Roh Kudus yang ngajarin kita. Nah, yang kita mau bahas hari ini, Reign in Life, ini sebenarnya part dari proses pengudusan ini, dari proses sanctification ini. Jadi Reign in Life ini sendiri, saya mau ingat, Reign in Life ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu memerintah dalam kehidupan. Kita sebenarnya jadi orang Kristen itu punya destiny-nya memerintah memang. Kalau kita tahu di kitab Kejadian kan dibilang Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa, penuhi dan taklukkan bumi. Have dominion. Tapi kita bingung ya, boro-boro memerintah bumi. Untuk memerintah hidup hari-hari kita aja kita masih kayak kelelep-kelelep gitu. Mau ngomong memerintah bumi, ngurus rumah tangga, susah. Nah, tapi saya mau bilang tentang memerintah ini, reign in life ini bukan posisi kita untuk memperoleh kemenangan lagi, tapi saya mau tekankan di awal bahwa posisi kita sebenarnya udah di tanah kemenangan. Emang kita udah pegang sertifikatnya sebenarnya, cuma sekarang proses reign in life ini proses bagaimana belajar, mengerti otoritas apa yang kita punya. Cuman si iblis sekali lagi nggak akan mau kita mengerti hal ini. Kenapa? Kalau makin kita pintar dia nggak bisa nipu kita, intinya begitu. Nah, iblis nipu kita tujuan supaya kita babak belur. Iya, pasti. Karena ayat firman Tuhannya kan udah katakan dia memang pendusta, memang penjahat dari awalnya.
Memang mau membunuh manusia dari awalnya. Membunuh dan berbinasa. Iya. Nah, untuk Reign in Life ini sendiri ada 3 poin pokok yang mungkin ya ini di depan udah ada. Utamanya adalah yang pertama adalah kita harus tahu siapa Tuhan kita, siapa diri kita, dan siapa musuh kita. Yang kedua, Reign in Life ini terjadi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Nggak ada cara lain. Yang ketiga adalah kita harus mengerti bobot dan prioritas. Kalau ketiga hal ini aja kita tidak memahami, nggak akan kita bisa untuk reign in life. Kita akan mulai satu-satu ya bro ya. Kita bahas know your God, know yourself, know your enemy ini maksudnya seperti apa sih? Kita mulai di know your God. Know your God ini ada ayat firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 3 bahwa dikatakan itu. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, apakah kita mengenal siapa Tuhan kita? Itu ada beberapa pertanyaan. Kita kenal nggak siapa Tuhan kita? Dia itu dikenal sebagai Jehovah Rafa. Jehovah Rafa, Tuhan yang memulihkan. Kalau aja kita tahu satu ini aja udah sangat luar biasa dalam hidup kita. Dia dikenal juga sebagai Jehovah Nisi, Tuhan yang panji kemenangan kita. Dia dikenal juga sebagai Tuhan yang Maha Kudus, Jehovah Makades. Tahu nggak kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus? Kalau kita nggak tahu Tuhan kita ini siapa, nggak heran kita hidupnya penuh kekalahan. Terus kita tahu nggak karakter dia? Nama Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah itu sendiri artinya adalah Tuhan yang memegang perjanjian. Artinya kalau Tuhan udah berjanji dia pasti pegang, itu udah karakternya dia. Kalau kita ini aja kita nggak tahu, kita nggak firm, kita makanya akan jadi mempertanyakan bener nggak yang Tuhan janjikan di Alkitab itu bakal dia lakukan. Yang ketiga, kita tahu nggak yang menjadi kerinduan hati dia? Dia benar-benar mau punya persekutuan dengan kita. Kalau ini aja kita nggak pernah tahu, makanya kita selalu sujon ibaratnya ya, selalu berburuk sangka sama Tuhan, selalu curiga, bener nggak Tuhan sayang sama saya? Apa yang dia sukain dan ia nggak sukain kita tahu nggak? Jelas dikatakan Tuhan itu maha adil, dia mencintai hukum dan dia benci dosa dan kecurangan. Makanya kenapa sampai dia harus tebus dosa setiap kita bahkan dengan tubuh dan darahnya sendiri, saking dia benar-benar menjaga hukumnya dia. Nah kalau kita hidupnya selalu melanggar hukum dan ketetapan Tuhan, kita udah banyak bersinggungan dengan ini semua. Nah pertanyaan yang terakhir, siapa yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita? Mamon, pekerjaan kita, hobi kita. Kalau yang menjadi Tuhan atas hidup kita aja udah salah, bagaimana kita mau berkuasa atas hidup ini? Benar nggak? Tapi kita nggak sadar. Iya. Kita memang setiap harinya mungkin berpikir, oke, ya saya tahu Tuhan saya siapa. Tapi kadang kita nggak sadar bahwa sebetulnya Tuhan kita itu malah yang kayak tadi Willy bilang, kita nggak sadar bahwa kita tuh dikuasai oleh mamon, kita dikuasai oleh hobi-hobi kita atau malah pekerjaan kita. Betul, kita membuat banyak emas dalam hidup kita. Kita pikir kita ngejar Tuhan, kenyataannya sebenarnya kita kejar keinginan daging kita. Kita membuat berhala atas hidup kita. Yang kedua, know yourself. Amsal 16 ayat 32 mengatakan, boleh bantu dibacain? Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jelas dikatakan, kalau kita nggak bisa kuasain diri kita, boro-boro mau ngurus yang lain. Tapi kalau kita bisa menguasai diri kita, dikatakan nih, melebihi seorang pahlawan dan melebihi orang yang merebut kota. Kita kenal nggak diri kita ini siapa? Atau kita pikir diri kita cuma berdasarkan apa ngomongan orang-orang di sekitar kita. Kita itu anak Tuhan yang benar-benar berharga loh. Dan tujuan kita di dunia ini tahu nggak? Kalau tujuan kita di dunia ini aja nggak tahu, kita pikir kita mau reign in life, tapi reign in life yang mana? Siapa kita di hadapan Tuhan? Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita? Di mana tempat kita seharusnya berada? Kalau posisi ini aja kita nggak tahu, sekali lagi untuk reign in life itu susah. Ini yang terakhir mungkin nanti Bro Hendy akan banyak bantu ngomong kali ya. Know your enemy. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, kenal nggak kita siapa musuh kita?
setan yang iblis yang harusnya musuh kita malah jangan-jangan kita anggap jadi teman baik kita. Tuhan atau teman orang-orang yang mau bawa kita mengenal Tuhan lebih sungguh malah kita jauh-jauhin, kita anggap itu kayak musuh kita. Kita ngerti nggak tujuan si iblis ini apa? Bagaimana cara kerjanya dia? Kita ngerti nggak? Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dia? Di mana posisi musuh kita harusnya berada? Nggak heran kalau film-film Hollywood itu menggambarkan iblis itu kayaknya powerful banget. Itu tipu dayanya dia. Padahal sesungguhnya semua di kolong langit ini udah ditaruh di bawah kaki Tuhan Yesus. Posisi dia adanya di situ. Cuman dia membuat diri dia seakan-akan besar. Mungkin Bro Hendy ada yang mau di-sharing untuk hal ini? Mungkin sedikit aja ya, tolong dari multimedia, PowerPoint yang saya berusaha untuk secepat mungkin untuk kasih gambaran ini. Oke, siapa dari teman-teman sini yang pernah baca buku Art of War? Saya nggak pernah. Jadi ini pun sebetulnya last minute saya tiba-tiba istri saya Herlina cerita ke saya, dan saya itu last minute saya juga berpikir bahwa ini sebenarnya menggambarkan kondisi Art of War ini. Ini ceritanya ini satu buku tentang filosofi perang. Ditulis oleh seorang filsafat dan pemandang strategi perang yang namanya Sun Tzu. Benar nggak sebutnya Sun Tzu? Ya, Sun Tzu. Sekitar 2.500 tahun yang lalu, jadi 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lah sebetulnya ini. Tapi saya disclaimer dulu ya, saya ajak teman coba lihat ini, tapi nanti coba saya mau ajak berpikir sesuatu yang tujuan saya bicara ini sebenarnya bukan berbicara ke kita untuk belajar Art of War-nya, tapi nanti saya cerita. Pokoknya intinya si Sun Tzu ini kenapa dia waktu dulu tuh bisa berhasil menghindari invasi menangkan invasi dari negara bagian Chu yang mau menyerang negara bagian Wu waktu itu, kalau dilihat dari peta itu. Nah, jadi si Sun Tzu itu berhasil menangin, walaupun Wu itu sebetulnya kondisinya tuh lebih lemah lah gitu pada waktu itu. Nah, jadi semua filsafat-filsafat yang dia waktu itu terapkan untuk negara bagian Wu itu akhirnya dibukukan. Saya nggak tahu siapa bukukan, saya juga nggak tahu jelas ininya, karena saya pribadi belum baca. Nah, tapi intinya di buku itu ada 13 chapter, 13 bagian, dan setiap chapternya itu membicarakan masing-masing aspek dari peperangan itu. Nah, next. Nah ini next ini cuma gambar-gambar peperangan ya. Next lagi. Oke, sampai di sini. Jadi dari sepanjang sejarah manusia itu banyak mengalami peperangan, dan pada waktu perang-perang itu banyak raja-raja, pemuka-pemuka negara, panglima perang banyak yang dapat istilahnya tuh pakai filsafat ini dari si Sun Tzu ini untuk mereka tuh akhirnya bisa memenangkan perang, dan mereka belajar strategi itu dari Art of War ini. Nah, bahkan next sampai titik hari ini pun filsafat dia dan yang diajarkan filosofi peperangan dia itu banyak dipakai bukan hanya untuk perang, tapi juga untuk politik, next, untuk sport, next, bahkan untuk bisnis. Nah itu sampai saat ini masih terus dipakai, dan saya rasa waktu dulu zaman Yumi mahasiswa bisnis mungkin pernah baca kali buku ini. Oh iya. Pernah baca ya. Jadi banyak orang strategi bisnis tuh yang baca buku ini untuk belajar gimana caranya. Nah next, nah ini ada quote, saya terjemahin ke bahasa Indonesia-nya aja ya biar cepat. Seni berperan sangatlah penting, bahkan itu menyangkut permasalahan hidup dan mati untuk kita bisa mengetahui seni berperang itu yang membawa kepada pilihan antara kedamaian atau kehancuran. Karena itu merupakan satu hal yang perlu digali dan tidak bisa kita abaikan. Next. Ada quote lagi di sini, hindari segala sesuatu yang terlihat kuat, namun untuk mengalahkan musuh kita harus fokus menyerang di bagian lemahnya musuh. Next. Keberhasilan yang paling hebat itu adalah bagaimana kita bisa menghancurkan pertahanan musuh tanpa kita melakukan konfrontasi apapun.
Nah, ini nanti saya akan jelaskan nih sedikit. Nah, kuncinya dari semua yang dari tadi dia kuat-kuat itu sebetulnya kuncinya adalah kita mengerti musuh kita. Ini yang sebetulnya diajarkan oleh Sun Tzu. Ketika musuh kita merasa di atas angin, kita berpura-pura bahwa kita lemah sehingga dianya underestimate kita. Ketika dia underestimate kita, dia lengah. Ketika dia lengah, ya hajar. Kita hajar dia sekuat-kuatnya gitu. Kita hajar musuhnya itu sekuat-kuatnya. Nah, next. Oke. Ketika kita mengenal musuh kita dan kita juga mengenal diri kita sendiri, maka kita nggak perlu takut untuk kita bisa memenangkan berbagai pertempuran. Next. Nah, saya mau kasih ada 2 gambaran hari ini yang tentang Sun Tzu ini. Yang pertama itu perang Vietnam di tahun 1960. Pada waktu itu, saya rasa yang teman-teman pasti ada belajar di sekolah belajar sejarah gimana ada waktu itu perang Vietnam antara komunis Vietnam melawan Amerika, dan ujung-ujungnya kalau di sejarah kita bisa lihat itu terbukti bahwa Vietnam nggak bisa dikalahkan pada waktu itu. Nah, kenapa mereka nggak bisa kalahkan? Sebenarnya kuncinya sama dengan sejarah kita juga, Indonesia waktu itu. Jadi mereka itu karena walaupun mereka itu secara sumber daya dan kelengkapan atau teknologi kalah dari Amerika, tapi untuk menghadapi Amerika yang mereka lakukan gerilya. Mereka lakukan sesuatu yang beda. Mereka lakukan perang gerilya. Nah, gimana mereka bisa gerilya pada waktu itu? Next. Nah, yang lebih penting adalah kita untuk lebih cerdik daripada musuh kita, daripada kita lebih kuat. Jadi lebih cerdik itu lebih penting. Nah, cara mereka untuk menang sebetulnya saya rasa teman-teman semua udah tahu ya. Next. Mereka itu tuh jauh lebih mengerti medan perang karena itu kan daerahnya sendiri kan, daerah Vietnam sendiri kan. Mereka jauh lebih mengerti medan perang mereka sendiri daripada tentara Amerika pada waktu itu. Sehingga apa yang mereka lakukan, mereka bisa set perangkap-perangkap, mereka bisa set ranjau-ranjau di tempat-tempat yang strategis yang dimana mereka tahu itu akan bisa menghancurkan kekuatan militer Amerika dengan lebih dahsyat pada waktu itu. Next. Oke, jadi pada akhirnya kita tahu bahwa Vietnam ini ujung-ujungnya menang. Quote ini pada dasarnya hampir semua peperangan didasarkan atas tipu muslihat. Karena itu ketika kita mampu menyerang, kita harus membuat musuh berpikir kita tidak mampu. Ketika kita dekat, kita harus membuat musuh berpikir kita jauh. Sebaliknya ketika kita dekat, kita harus membuat musuh berpikir kita itu jauh. Sebaliknya kalau kita jauh, kita buat musuh berpikir kita itu dekat. Oke, yang lanjut next. Yang kedua itu tadi kan perang Vietnam. Yang kedua itu tuh perang Normandy atau yang dikenal D-Day. Ini waktu itu kita ada filmnya, pernah nonton, saya lupa namanya Pearl Harbor. Pokoknya setelah Pearl Harbor waktu itu, Pearl Harbor diserang kalau nggak salah. Saya agak lupa. Pokoknya ini ceritanya di peperangan di Normandy, D-Day disebutnya. Next. Waktu itu peperangan antara sekutu melawan Jerman. Itu bukan Pearl Harbor, waktu itu lawan Jepang itu. Anyway, next. Oke, next juga. Nah, apa yang sekutu lakukan pada waktu itu? Mereka tuh meng-create deception, meng-create tipu daya seakan-akan mereka mau nyerang dari utara, dari Skandinavia. Padahal mereka nyerang dari tempat yang beda. Jadi mereka menggunakan berbagai tipu daya yang akhirnya membuat Hitler berpikir mereka akan diserang dari utara, sehingga Hitler mengerahkan semua kekuatannya ke utara. Yang padahal ujung-ujungnya mereka melakukannya ini, sekutu ini melakukannya dengan berbagai berita-berita penyesalan. Jadi mereka pakai radio, propaganda segala macam, bahwa ini mau diserang nih dari utara. Terus mereka juga menaruh intel-intel dan mata-mata yang sebenarnya mata-mata itu di-plan untuk mendisip orang Jerman, orang Hitler pada waktu itu. Terus juga next, mereka juga bikin foto-foto palsu. Nah ini pesawat terbang, next. Tank, next. Nah mereka bikin foto palsu, padahal itu props.
tank-tanknya itu tuh tank bohongan. Kesannya mau nyerang dari utara. Jadi legit nih. Kita melihat segala waktu itu orang Jerman melihat beritanya legit nih. Akhirnya mereka mengahan, mereka kirim semua pasukannya ke utara, yang pada akhirnya mereka diserang di tempat yang tidak terduga. Next. Jadi pada ujung-ujungnya sejarah mencatat sesungguhnya terjadi peperangan di bagian barat, Sekutu berhasil memenangkan peperangan dan menghancurkan pasukan Hitler. Next lagi. Nah itu perangnya akhirnya di situ. Next, oke ya, next. Nah, next. Ya akhirnya Sekutu yang menang. Next. Nah itu dia dari presentasi itu. Nah tapi yang saya mau ajak teman-teman berpikir adalah ketika yang diajarkan Sun Tzu ini semua, emang kalau kita tuh bisa master itu powerful buat kita emang. Iya. Tapi tahu nggak musuh kita si iblis itu dia lebih tahu dari kita tentang semua filosofi itu. Dan musuh kita memakai filosofi itu semua untuk menyerang kita. Iya. Semua yang dia ditulis di sini, coba teman-teman pikirin, semua yang ditulisin ini semua. Kayak contoh ini, keberhasilan yang paling tinggi adalah bagaimana menghancurkan pertahanan musuh tanpa harus kita melakukan konfrontasi apapun. Pernah nggak dengar? Kadang-kadang orang ngomong, jangan dikit-dikit ngomong setan, ngomong dikit-dikit ngomong iblis, apa-apa nyalain iblis. Akhirnya kita nyalain diri kita sendiri. Iya. Iblis nggak usah ngelakuin apa-apa. Kita yang mengeluarkan kata-kata sendiri untuk menghancurkan diri kita sendiri. Iya. Betul ya? Iya. Kadang-kadang setiap hari coba pikirkan setiap hari berapa banyak kata-kata negatif yang keluar dari mulut kita, yang iblis itu sebenarnya nggak perlu emang ngelakuin apa-apa. Iya. Tapi emang iblis tanamkan ke dalam diri kita hari demi hari lewat segala macam, lewat problematika, masalah, segala macam. Iya. Akhirnya kita sendiri membentuk diri kita sendiri. Betul. Makanya semua yang saya lihat, apa yang ditulis filsafat perang ini tuh iblis masternya. Iya. Sorry itu saya iblis lebih pintar kadang-kadang di sini daripada kita anak-anak Tuhan, Iya. dari kebanyakan kita. Makanya itulah sangatnya pentingnya untuk kita mengenal musuh kita. Iya. Jadi intinya dari yang saya share ini, kalau tadi kan kita bilang kita mesti mengenal siapa musuh kita. Iya. Di sini kita tuh mesti mengenal apa yang sebenarnya musuh kita tahu. Iya. Tentang gimana cara dia menghancurkan Cara kerjanya. kerjain hidup kita. Iya. Menaruh jerat, dia bilang ini kayak tadi yang Vietnam. Mereka tahu, iblis tahu jelas kehidupan kita segala macam. Betul. Dan dia bisa menaruh ranjau-ranjau di tempat-tempat yang strategis karena dia tahu bumi ini milik dia. Iya. Bumi ini milik dia, dunia ini miliknya iblis saat ini. Dan dia tahu tempat-tempat strategis di mana dia bisa menaruh jerat untuk akhirnya itu bisa menjerat kita terus berada di frekuensi bawah. Yes. So itu yang mungkin gua share dikit tentang Know your enemy ya. know your enemy, of course know yourself. Kadang-kadang kita mesti mengerti diri kita, batas kita di mana. Betul. Jadi seenggaknya dengan kita tahu tipu muslihatnya iblis ini, Iya. kita jadi tahu gimana kita tuh Awareness kita gimana? bakal kesengatnya di mana. Betul. Tapi seringkali kita udah tahu begini aja tetap bisa kesengkat juga ya. Betul. Nah itulah pentingnya kenapa belajar. Firman Tuhan mengatakan Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Ketidaktahuan kita ini selalu dipakai oleh pihak-pihak, nggak cuma iblis sih, sama orang yang jahat juga begitu. Mereka selalu memakai ketidaktahuan itu untuk mengambil keuntungan. Oke, yang selanjutnya setelah know your God, know yourself, dan know your enemy, yang poin kedua untuk kita bisa reign in life adalah hidup di dalam hadirat Tuhan, live in the presence of God. Hidup di dalam hadirat Tuhan ini dasar. Kenapa saya bilang dasar? Karena hadirat Tuhan ini sesungguhnya adalah habitat kita. Kalau lihat di reelsnya Godspeed yang ada di Instagram, di situ ada tulisan reels yang judulnya tentang habitat ya. Jadi seperti pohon itu habitatnya masih di tanah, baru dia bisa bertumbuh besar, ikan masih di air. Manusia ini, kita ini sebenarnya harus ada di hadirat Tuhan. Itu connected, baru energinya itu bisa bikin kita bertumbuh. Begitu kita disconnected dari hadirat Tuhan, nggak akan kita bisa ada pertumbuhan. Jadi boro-boro kita mau bisa reign in life,
Kita nggak ada di habitatnya, sama seperti pohon kalau nggak tertanam di tanah, bagaimana dia mau bertumbuh, bagaimana dia mau berbuah, nggak akan bisa. Jadi bagaimana kita mau reign in life, yang kedua kita harus hidup di dalam hadirat Tuhan. Nah, kalau tadi kita ngomong di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, kan dikatakan Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa, bisa dilihat di depan. Itu Tuhan menyuruh Adam memberikan tugas kepada manusia itu untuk menaklukkan bumi. Perintah ini diberikan pada saat manusia belum jatuh dalam dosa. Waktu mereka masih hidup benar-benar satu frekuensi sama Tuhan. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, boro-boro menaklukkan bumi, mereka bahkan untuk makan aja harus mengusahakan tanah. Mereka jatuh di tempat terkutuk gitu loh. Tapi Tuhan tidak pernah gagal kan. Tetap apa yang sudah Tuhan ngomongin di awal untuk penuhi bumi dan taklukan itu, tetap Tuhan lakukan. Nah, tujuan akhir dari pembahasan Reign in Life ini adalah bukan untuk ngomong hidup kita supaya jadi makin kaya, makin apa yang menjadi pergumulan teman-teman di sini semua. Wah, saya bisa memerintah supaya saya jadi makin tajir melintir nih, punya ini itu segala macam. Saya makin jago dalam hubungan dengan orang. Yes, mungkin itu bagian yang mengikuti mungkin. Tapi kalau kita pikir memerintah itu berkat Tuhan itu cuma tentang keuangan doang, berarti orang-orang yang kayak koruptor itu hidup diberkati Tuhan dong. Kan kenyataannya enggak, mereka hidup dalam dosa, kita tahu. Tujuan akhir dari Reign in Life, Tuhan sebenarnya mau kita ujung-ujungnya memerintah bersama Dia. Dia suruh kita belajar memerintah dari yang skala kecil, sama kayak kita sekolah itu ada mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Kita tuh diajarin untuk bisa berkuasa di TK, kita ngerti pelajaran TK. Sehingga kita ngerti di TK, misalnya di TK kita belajar apa? Membaca misalnya. Oh, kita akhirnya menguasai tentang membaca. Kita naik ke SD, kita ngerti berhitung. Oh, kita akhirnya mengerti berhitung. Sehingga kita nggak jadi orang yang bodoh. Terus naik SD, SMP, SMA, sampai ujung-ujungnya ketika kita kuliah, kita dapat pelajaran yang semakin tinggi. Nah, sebenarnya Tuhan mau setiap kita yang mengalami pergumulan dalam hidup, entah itu di financial, Tuhan mau setiap kita ngalamin breakthrough sebenarnya. Itu kayak pelajaran mungkin di SD atau di SMP yang harus kita breakthrough gitu loh. Kalau kita ada masalah untuk berhubungan dengan orang aja, kita bermasalah terus, kayaknya sama ini itu selalu bersinggungan. Tuhan juga mau kita ada breakthrough di situ sebenarnya. Dalam kesehatan juga sama. Kenapa? Di 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 3, boleh tolong sambil dibacakan. 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi firman Tuhan udah ngomong sebenarnya, yang kita anggap perkara gede banget dalam hidup, yang sampai kayaknya tuh masalah segede gunung. Contoh masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pacaran misalnya, atau masalah apapun yang kita anggap tuh masalah gede, sebenarnya itu perkara biasa. Dan Tuhan katakan, kalau perkara begini aja kamu tidak bisa berkuasa, nggak bisa breakthrough, kamu tahu nggak penghakiman dunia ada di tangan kamu gitu loh maksudnya. Ibaratnya kalau kita ngomong dalam terminologi bisnis, kamu kalau hitung tambah kurang 1 tambah 1 aja nggak ngerti, kamu bagaimana mewarisi bisnis dari papa, ibarat gitu loh. Buat ngurusin semua ekspansi bisnis, kalau cuma 2 kali 3 aja nggak ngerti itu bagaimana caranya. Nah, sama dengan ayat ini saya bisa ngomong bahwa kalau kita urusan yang simple aja dalam hari-hari, hidup kita selalu kalah. Nama Tuhan gak dipermuliakan, hidup kita dibilangnya anak Tuhan harusnya menikmati banyak janji Tuhan, tapi kok hidupnya jadi ketawaan dunia, ketawaan si setan gitu loh maksudnya. Kita pun juga ngetawain diri sendiri, kok maksudnya nasib kita begini banget. Tuhan gak mau begitu kebenarannya. Makanya sekali lagi untuk kita bisa reign in life, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan maunya kita menaklukkan dunia, menaklukkan bumi ini. Destiny awalnya. Makanya kita harus balik lagi ke kondisi sebelum manusia jatuh dalam dosa, yaitu yang pertama adalah hidup dalam kekudusan. Kenapa hidup dalam kekudusan ini penting? Di Matius 5 ayat 8 mengatakan Matius 5 ayat 8,
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bayangkan, saya mau bilang sama teman-teman semua di sini, kita bisa nggak melihat Tuhan? Kita bilang mana mungkin bisa melihat Tuhan? Bisa, firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Artinya kalau kita benar-benar bisa mengejar kekudusan, di mana kita kudus, sekali lagi nggak bisa sendiri ya, ada Roh Kudus, kita kudus karena Roh Kudus. Saya mau minta tolong diputerin ada satu video, ini video gambarnya tentang ilustrasi balon. Jadi waktu kita hidup dalam kekudusan, apapun serangan dalam hidup kita tidak bisa berkuasa atas kita. Saya sebelum video ditayangkan, saya kasih gambaran dulu gini. Nanti di video itu akan dijelaskan gini. Ada percobaan, ada balon warna-warni. Dia coba ditembakkan dengan sinar matahari, dengan kaca pembesar. Balon yang warna-warni itu langsung meledak begitu kena matahari, sinar matahari. Tapi balon yang warna putih udah dicobain sampai lama dia nggak meledak. Ini saya ketemu videonya di Instagram. Ini percobaan sains. Boleh nanti mau dicoba di rumah. Bahkan ketika dicoba balon yang warna putih, warna bening, dalamnya ditaruhin balon yang berwarna. Begitu kena sinar matahari itu, yang kena kaca pembesar, balon yang berwarna itu bisa meledak di dalamnya. Saya pengen bilang gini, saya baca tentang penelitian tentang warna. Warna itu ada macam-macam. Kenapa kita bisa melihat ada warna biru, ada warna merah, ada warna putih, warna hitam? Jadi sebenarnya mata kita ini melihat ada spektrum warna. Warna setiap benda itu menyerap spektrum warna dari matahari ya. Jadi kalau kita ngelihat benda itu berwarna biru, artinya semua warna selain warna biru itu dia serap dan hanya warna biru itu yang dia pantulkan kembali. Kalau kita melihat warna merah, berarti semua warna itu dia serap, warna merah yang dia nggak serap itu yang dipantulkan kembali. Kalau warna hitam artinya apa? Berarti semua warna dia serap, nggak ada yang dipantulin sama sekali. Kalau warna putih, itu artinya semua warna dia pantulin lagi, nggak ada yang dia serap. Ini ngomong apa? Ketika Tuhan berkati kita nih anggap sebagai objeknya. Apakah kita mau menyerap semua berkat Tuhan begitu aja? Berapa yang kita mau kembalikan kepada Tuhan? Kalau kita ngelihat warna semakin gelap, artinya yang dipantulkan semakin sedikit. Makanya warnanya jadi gelap. Tapi warna yang makin cerah, artinya yang dipantulkan semakin banyak. Warna putih semuanya dipantulkan kembali. Makanya kita pikir kalau hidup kita mau begitu menerima dari Tuhan, kita mau memberikan lagi ke Tuhan, kayaknya hidup kita rugi ya. Padahal enggak, hidup kita lagi diselamatkan. Videonya udah bisa ditayangin. Nah ini, contohnya nih. Tuh balon warna hitam tuh. Balon warna biru, itu pakai kaca pembesar, sinar matahari difokuskan. Lihat balon warna putih, itu kayak kena panas itu, nggak meledak-meledak. Karena dia satu senyawa gitu. Tapi coba lihat, warna putih cuman dalamnya dikasih ada warna. Luar biasa nggak? Saya waktu melihat ini di Instagram, saya bilang, wih, Roh Kudus kayak berbicara sama saya tentang proses pengudusan ini. Proses pengudusan ini, Tuhan itu benar-benar suci, kudus. Kalau kita menghampiri Dia dengan ada kekotoran dalam hati kita, kan Tuhan bilang kebenaran manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kalau ada yang kotor aja di hadapan Dia, kita pasti kayak tadi tuh, meledak langsung. Kita nggak akan tahan berdiri di hadapan Tuhan. Tapi waktu kita benar-benar menjaga hidup dalam kekudusan, di bawah Roh Kudus benar-benar, begitu kita dapat, kita ngerti bagaimana untuk mematikan kedagingan kita dan naruh hidup kita di atas mezbah. Itu Roh Kudus akan bawa kita. Contoh gini ya, mungkin biar teman-teman ada gambaran. Saya dulu kalau perpuluhan tuh paling kagak mau. Jangankan ngomong memberi untuk Tuhan, jangankan ngomong untuk pelayanan seperti ini.
Ini ada beberapa teman lama saya mungkin bingung kali, kok saya bisa sekarang duduk di tempat kayak gini untuk bersaksi tentang Tuhan. Dulu saya mah semuanya kalau terima berkat Tuhan maunya saya makan sendiri, boro-boro perpuluhan. Itu pun nggak cukup. Iya, itu pun nggak cukup. Udah makan sendiri aja rasanya selalu kurang, udah dapat rezeki aja selalu kurang. Tapi begitu saya mengerti kebenaran firman, begitu saya dapat, saya kembalikan ke Tuhan, mulai dari perpuluhan, mulai dari apa yang Tuhan minta dari saya, misalnya waktu, tenaga, semakin banyak yang saya berikan, saya melihat benar-benar hidup saya tuh benar-benar kayak dijaga sekali sama Tuhan. Kayak orang lain mungkin mengalami hidup kayak contohnya kayak kemarin pandemi, banyak orang mengalami turbulence. Saya melihat hidup saya diberkati aja tuh, nggak ada masalah. Baik secara apapun. Setelah saya ngelihat kebenaran tentang sains ini, saya jadi ngerti, oh bener ya Tuhan, semakin kita naik kepada kekudusan Tuhan, hidup di atas mesbah, itu benar-benar tempat teraman ternyata. Boleh saya tambahin dikit nggak? Boleh silakan. Tentang balon itu. Boleh silakan. Kalau teman-teman mau coba di rumah, pakai laser pointer juga bisa ternyata. Oh gitu ya? Lihat videonya tuh, pakai Iya. laser pointer bisa. Dan udah gitu, balonnya putih, kita coba kita pakai spidol hitam. Iya. Kita gambarin spidol hitam dikit aja. Terus kita point itu tadi, laser pointer atau apapun yang tadi itu pakai kaca pembesar, ke yang bagian hitam itu, Iya. meledak. Ya. Nah, itu saya dapat sesuatu bahwa ketika iblis itu kan mencari celah Iya. di hidup kita, iblis itu bisa menyebabkan banyak sekali orang-orang dari hidup kita ketika ada celah. Iya. Sama seperti balon putih tadi, kalau dia putih, kita Nggak. mau pakai gimana caranya nggak akan meledak. Iya. Tapi ketika kita gambarkan Hitam. kita pakai spidol hitam, itu meledak. Iya. Itu kalau itu kalau kayak kita mau mengejar kekudusan dengan perbuatan kita kan. Iya. Artinya sebagaimanapun kita udah putih semua, asal ada hitam sedikit kena laser pointer langsung meledak. Makanya kenapa yang bisa mengcover kita menjadi putih itu kan sebenarnya darah Tuhan Yesus. Makanya dia bilang di 1 Yohanes 1 ayat 9, dia adalah Allah yang setia dan adil. Caranya kita untuk mau jadi bersih, Tuhan bilang, mengaku, dia bilang. Maka dosa kita yang merah itu dia ubahkan menjadi putih. Ya. Cuman mau nggak kita untuk datang ke dia? Nah makanya kita sampai ke poin kedua, bahwa untuk hidup dalam hadirat Tuhan mau nggak mau kita harus tunduk kepada Allah dan punya hubungan persekutuan dengan Tuhan. PowerPoint-nya bisa di next-nya. Ayatnya ada di Roma 8 ayat 31 mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya, jika Allah di pihak kita siapa yang melawan kita. Benar-benar, ini benar-benar kalau misalnya bayangkan kayak hidup teman-teman kayak balon warna putih. Setan itu sebenarnya senjatanya itu cuman membenturkan kita dengan hukum Tuhan. Kayak tadi kan sinar matahari itu ciptaan Tuhan kan. Bayangkan sinar matahari itu seperti hukum Tuhan. Setan itu kerjaannya menghancurkan kita dengan, dia kan mendakwa, namanya mendakwa artinya dia ngomong secara ranah hukum. Dia memakai pasal hukum yang memang Tuhan kita buat untuk dipakai untuk mendakwa kita. Artinya kalau misalnya kita pikir setan itu senjatanya adalah dengan dia mau nakut-nakutin kita bukan, senjatanya dia yang paling besar adalah dia menipu kita sehingga kita hidup melanggar hukum Tuhan, dia benturkan kita dengan hukum Tuhan. Tadi kenapa balon yang warna putih tidak tidak meledak? Artinya kalau hidup kita kudus, kita itu satu senyawa dengan Tuhan. Makanya karena satu senyawa nggak meledak, satu bahan gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Makanya begitu balon warna putih di dalamnya ada yang berwarna, sinarnya kan menembus kan. Walaupun menembus sekalipun tetap itu nggak menghancurkan yang putih, tapi menghancurkan yang dalam. Itulah yang sebenarnya yang Roh Kudus lagi lakukan. Setiap proses Tuhan dalam hidup kita itu sebenarnya proses yang membuat kita tuh deep clean. Benar-benar itu membersihkan yang di dalam kita, tapi tidak mematikan kita. Makanya izinkan Tuhan memproses hidup kita. Jangan kita lari dari proses Tuhan. Itu yang akan membuat kita bisa reign in life. Tuhan itu sebenarnya ingin menampilkan kuasanya melalui kita di dunia ini. Kan makanya dibilang tuh, kalau baca di Alkitab itu Adam itu dibilang kayak Tuhan kecil. Jadi Tuhan pengen dunia ini bisa melihat Tuhan seperti apa itu sebenarnya lewat sosok Adam dan Hawa sebenarnya. Lewat kita-kita ini sebenarnya.
Tapi kita harus satu frekuensi dengan dia, sehingga ketika kita satu frekuensi, kita beresonansi. Beresonansi ngerti ya? Kalau misalnya bro pencet kunci G, saya kunci G, itu senarnya bergetar. Itu bisa mengalirkan gelombang. Kalau kita satu frekuensi sama Tuhan, Tuhan tuh mau sebenarnya dia menyebarkan gelombang kemuliaan dia di dunia ini lewat kita. Makanya dibilang kita ini tubuhnya dia, kita ini eklesia, duta besarnya dia. Cuman kalau kita nggak satu frekuensi, bagaimana beresonansi? Nggak akan bisa. Gitu loh. Kalau orang satu frekuensi aja misalnya, saya sama bro nih. Kalau kita satu frekuensi bro, nggak usah banyak ngomong, kayaknya apa yang ada di pikiran saya aja langsung bro bisa ngerti. Ngerti nggak maksudnya? Lihat mukanya udah tahu. Begitupun sebenarnya kita sama Tuhan. Kalau kita bisa beresonansi sama Tuhan, nggak usah sampai Tuhan tuh mesti ngomong audible kenceng. Asal kita, kalau ada kenalan saya ngomong gini, ngelihat kerlingan mata Tuhan aja. Ibarat ngelihat Tuhan baru kedip aja udah tahu, oh ini maunya Tuhan ini. Sebenarnya itu lahir dari pengenalan. Kalau kayak saya sama istri saya udah mulai ada gejala-gejala apa-apa, kira-kira saya udah tahu nih, oh ini maunya ini nih. Nggak usah sampai panjang lebar ngomong, itu ngomong satu frekuensi. Dan Tuhan maunya kita begitu sebenarnya. Cuman kenapa susah sekali untuk tubuh Kristus mengerti akan hal ini? Karena agama mengajarkan untuk datang kepada Tuhan itu untuk minta-minta. Kita anggap Tuhan itu, ya memang benar Tuhan pribadi yang baik hati. Jadi kalau kita datang ke dia, kalau lagi sakit minta kesembuhan, kalau lagi butuh uang datang ke dia. Tapi setelah dapat ya udah, kita cuma anggap dia kayak jin pengabul permohonan doang. Tuhan sih tetap nggak akan kondem karena dia kasih. Mau segimanapun dia tetap mengasihi kita kok. Tapi maksudnya yang rugi kita kalau kita tidak bisa mengenal siapa Tuhan kita dengan benar. Dan yang terakhir kita akan bahas di poin yang ketiga yang tadi adalah kita harus bisa mengerti bobot. Understand weights and priorities. Nah, di understand weight dan priorities ini, saya mau kasih gambaran sama teman-teman gini. Kalau dalam hidup kita nggak ngerti bobot dan prioritas, pasti teman-teman gagal. Contoh saya mau kasih ilustrasi kayak gini. Saya ingat waktu dulu zaman saya masih sekolah, kalau lagi ulangan umum itu soal itu ada namanya pilihan ganda. Biasanya pilihan ganda itu soalnya banyak tuh, bisa 20 atau 30 soal. ABCD pilihan ganda. Udah itu ada jawaban singkat, biasanya 5-10 soal. Udah itu ada esai, biasa paling 3 soal doang. Tapi biasanya pilihan ganda, jawaban singkat dan esai ini masing-masing punya bobot nilai nih. Biasanya kalau esai, walaupun 3 soal, kalau kita berhasil ngejawab 3 soal ini, itu biasanya udah separuh jalan, udah selesai. Biasanya. Dan yang jawaban singkat biasanya bobotnya lebih kecil dari esai tapi tetap lebih gede dari pilihan ganda. Pilihan ganda walaupun kelihatannya soalnya banyak, bobotnya itu paling kecil sebenarnya. Artinya kalau kita udah menyelesaikan banyak sekali pilihan ganda itu kita selesaikan, tetap nilai ulangan kita tetap merah. Nah, saya jadi terbiasa kalau dari dulu, kalau lagi ulangan saya pasti akan lihat dulu nih esai bisa saya jawab nggak. Kalau saya bisa jawab, gue akan jawab esai dulu. Selesaiin esai berarti 50 udah di tangan nih. Habis esai baru kita lihat lagi yang jawaban singkat. Jawaban singkat, oh bisa kita jawab. Itu udah pasti nilai kita udah pasti biru. Pilihan ganda kalau waktunya mepet, udah asal silang aja. Udah pasti nilainya pokoknya udah aman aja. Kalau yang esai sama yang jawaban singkat bisa kita jawab dengan benar. Nah, saya mau kasih ngomong sama teman-teman gini. Persoalan kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ketahuin bahwa seluruh permasalahan tubuh kita ini itu bobotnya paling kecil sebenarnya. Kelihatannya banyak, soalnya banyak dalam hidup kita. Mulai dari mau pakai baju apa, mau nanti mau makan apa, atau nanti kalau yang pelayanan mau pakai baju apa, atau hal begini aja bisa menghabiskan waktu seharian. Bisa ribut, bahkan kita ngomong sampai yang lebih-lebih lagi ngomong bagaimana tentang keuangan, bagaimana tentang yang tadi kita ngomong, semua permasalahan tubuh itu sebenarnya bobotnya paling ringan. Itu kayak pilihan ganda sebenarnya. Permasalahan di jiwa, bobotnya lebih naik tuh, kayak jawaban singkat. Permasalahan di roh itu yang bobotnya paling gede. Kalau aja kita bisa mengerti, menjawab yang permasalahan secara roh ini kita clear dulu, itu udah menyelesaikan separuh jalan sebenarnya. Tapi seringkali si setan yang tadi sesuai bro ngomong, know your enemy, dia justru membuat kita salah fokus, kita malah fokusnya adalah yang di permasalahan tubuh. Makanya firman Tuhan bilang, hei ketahuin, dia bilang bahwa yang lawan kamu itu bukan melawan darah dan daging. Musuh kamu itu adalah roh-roh jahat di udara.
itu kan dia bikin musuh ini nyerangnya ke roh kita, tapi kita berjaga-jaganya malah yang di tubuh. Bukannya saya bilang tubuh nggak usah dijaga, tapi bobotnya itu paling kecil kalau kita salah menempatkan prioritas. Cobain aja teman-teman ngerjain soal ulangan, esai sama pilihan jawaban singkat, jawabannya nggak usah dijawab sama sekali. Jawabnya cuma pilihan ganda, pasti merah nilainya, pasti merah biasanya. Jadi ngerti bobot. Nah, kalau kita sudah bisa mengerti bobot dan skala prioritas, kita akan ngerti. Tadi kita masuk di poin pertama, hidup dalam kesadaran roh dan kebenaran. Kita mesti sadar yang tadi saya bilang bobot paling gede itu adalah di roh. Roh itu soft copy-nya, tubuh itu hard copy-nya. Di Ibrani mengatakan dengan iman kita tahu bahwa apa yang ada di dunia ini, yang di alam materi ini terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Apa yang kelihatan terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Sama seperti kalau saya pegang kertas ini hasil print out. Sebelum jadi hasil print out adanya di soft copy dulu. Siapa yang menguasai soft copy, dia menguasai hasil print out-nya. Kalau aja kita mengerti program untuk mengedit soft copy yang ada, kita mau rubah-rubah hasil print out kita ini gampang sebenarnya. Makanya kenapa Tuhan bilang di Matius 6 ayat 33, dia bilang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nggak usah cari seperti orang-orang yang nggak kenal Tuhan, yang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Kita memusingkan itu. Padahal sebenarnya kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita tuh kayak mengerti soft copy-nya. Kalau kita ngerti soft copy-nya, gampang hasil print out-nya. Tapi posisi soft copy ini setan membuat kita nggak ngerti. Makanya dia yang take over soft copy-nya, sehingga hasil print out-nya adalah apa yang setan udah taruh dalam hidup kita. Contoh tipu daya iblis ya. Saya kemarin lihat lagi nih di Instagram. Ini bukan dari saya tapi saya baca ada di Instagram lah. Ngomongan kayak gini. Kalau misalnya, di Bro Hendy ya. Kalau misalnya nih ada orang ngelemparin api di di rumah Bro Hendy. Terus orang ini kabur. Yang kalau kita ngomong secara bobot, secara ngomong prioritas, kalau rumah Bro Hendy dilemparin api, orangnya kabur, yang Bro Hendy lakukan pertama kali apa? Padamin apinya atau ngejar orangnya? Padamin apinya dulu dong, itu prioritas pertama. Kalau enggak, kita kejar orangnya, rumah kita malah kebakaran, bener nggak? Logis aja, madamin apinya dulu, itu kalau kita ngerti bobot. Tapi kalau orang yang goblok kan apa? Dia rumahnya dilemparin api, dia kejar, ngapain lu lemparin api rumah gua, dia kejar. Yang ada rumahnya kebakaran, habis. Sekarang saya tanya nih, dengan analogi yang sama. Kalau misalnya ada orang yang melemparkan hinaan atau caci maki sehingga membuat hati Bro Hendy kayak terbakar rasa amarah. Yang Bro Hendy lakukan adalah ngejar orang yang ngelemparin caci maki itu atau memberesi hati Bro Hendy dulu? Gebukin orang itu dulu kan? Iya, itu tipu daya iblis. Sehingga kita tidak bisa mengerti bobot. Itu yang tadi Bro Hendy ngomong tentang iblis itu ngerti nature-nya kita karena kita ada di dalam frekuensi daging. Ketika hati kita dilemparkan oleh rasa marah, hati kita terbakar. Harusnya kan logik aja kan kita padamin dulu nih, hati kita bereskan dulu. Baru kita berperkara dengan orang itu kan. Tapi enggak. Setan akan membuat kita ngejar orang itu yang tadinya cuma urusan perkataan simple, cuma ngatain muka lu kok kayak apa gitu misalnya, simple doang. Harusnya kalau kita ya udah gua ampunin aja tuh orang gila kali, udah selesai urusan. Tapi kalau kita kena tipu daya iblis, kita nggak ngerti bobot, kita kejar orang itu, kita gebukin, lama taunya nggak sengaja orang itu yang kita gebukin mati. Yang tadinya cuma pengen ngebalas gebuk, orang itu sampai mati. Akhirnya kita berurusan dengan polisi, kita kena penjara seumur hidup, malah bisa ujung hukuman mati. Hancur semua masa depan kita. Yang mana banyak kejadian hari ini? Karena kenapa? Nggak ngerti bobot. Saya ngebaca lagi kebetulan tadi suaminya ibu ini, suaminya si Ibu Krismani yang lead worship, tadi WhatsApp saya, dia bilang gini, bro, kan kebetulan suaminya lagi ke rumah sakit, lagi ngecek sakitnya dia. Terus dia bilang gini, bro, gue ke rumah sakit ya, rupanya yang paling banyak masukin laporan di rumah sakit itu orang yang ke ahli jiwa, orang yang depresi, dia bilang. Itu nomor 2 filing paling banyak di rumah sakit.
Saya cuma bilang, ya ini orang-orang yang tidak ngerti bobot, itu jiwanya udah kayak rumah kebakaran. Saya baca di di Instagram lagi berita-berita hari-hari ini, ngomongan orang-orang hari-hari ini nih, teman-teman kalau lihat aja di Instagram kan sekarang banyak tuh berita-berita udah nggak pakai koran tapi di Instagram. Ada orang saya baca, bener nih baru kejadian, suami istri lagi tidur, istrinya itu istrinya ngigo, terus suaminya dengar, dipikir istrinya ini kayak dari igawannya suaminya kayak dapat bisikan, istrinya ini kayak selingkuh, affair. Dia bunuh lu istrinya. Padahal itu ngigo lagi mimpi doang, bayangkan. Kemarin saya baca ini lagi, suami istri nggak ngerti ada masalah apa, depresi, suaminya akhirnya bunuh istrinya, daging istrinya dimutilasi, habis dimutilasi ditaruh di ember, dia tawarin ke tetangga-tetangga, dia jualin itu daging istrinya. Saya bilang gila ya, terus orang di komen Instagram ditulis gini, ini dunia lagi kenapa ya, kok banyak banget pembunuhan hari-hari ini. Belum lagi kalau kita nggak ngomong tentang pembunuhan, kita lihat lagi bencana yang aneh-aneh. Di Taiwan ada gempa yang sampai segitu parah, yang katanya nggak pernah kejadian. Di Cina terjadi tornado parah. Di Dubai kemarin terjadi banjir yang katanya 75 tahun nggak pernah kejadian. Indonesia pun mengalami banyak bencana. Ada lagi yang tulis di komen di Instagram saya baca, ini dunia lagi kenapa sih? Saya tiap kali ngebaca itu cuma dalam hati saya, benar ya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Memang benar apa yang Tuhan ngomong, bahwa di hari-hari ini benar-benar penggenapan demi penggenapan sedang terjadi. Dan jelas firman Tuhan katakan hari-hari ini kasih setiap orang akan semakin dingin. Makanya saya bilang sama teman-teman semua di sini, kalau di hari-hari ini di mana hati kita harusnya on fire sama Tuhan, tapi hati kita dingin, kita harus rasa itu sinyal bahaya. Jangan waktu hati kita dingin kita malah ngomongnya gini, oh ya memang bukan season gua sih untuk datang ke Tuhan. Bukan, kita salah, kita nggak mengenali tanda bahaya. Justru waktu hati kita dingin, kita harusnya, waduh kok saya jadi nggak ada perasaan apa-apa sama Tuhan. Kita harusnya datang tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan tolong saya, berikan lagi cinta mula-mulamu ke dalam hati saya. Saya nggak mau dingin Tuhan, tembusi kebekuan saya. Nah ini hidup dalam kesadaran roh dan kebenaran. Di Roma 14 ayat 17, boleh ditayangin coba. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, jelas kerajaan Allah itu ngomong tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau aja kita mengerti ya, benar-benar bobot dan prioritas ini, kita hidup dalam kebenaran. Dunia itu jebakan yang tadi know your enemy, dunia itu membuat kita meresponi berbagai hal tuh dengan apa? Ketakutan. Teman-teman tahu nggak? Kalau apa-apa kita selalu meresponi dengan ketakutan, kekhawatiran, setiap kejadian apapun kita responi dengan ketakutan dan kekhawatiran, itu akan melumpuhkan. Kita akan freeze. Saking stresnya, saking paniknya, otak udah nggak bisa mikir, ngeblank aja. Dunia mengarahkan begitu, bergerak selalu ditakut-takutin, sehingga kita tuh terjebak. Tapi luar biasanya Tuhan bilang, kamu bukan lagi dari hamba untuk ketakutan ini loh. Kamu bukan anak-anak gelap, Tuhan bilang. Respon dari kebenaran adalah memerdekakan. Tuhan bilang apa? Yohanes 8 ayat 32 bilang gini, kalau kamu adalah muridku, kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi ketika kita bisa meresponi segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan bikin kita merdeka. Cuman firman Tuhan bilang, yang akan memerdekakan kita adalah kebenaran yang kita ketahui. Maksud saya gini, kalau teman-teman masih SD, teman-teman taunya pelajaran berhitung 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Ya kebenaran itu yang memerdekakan untuk posisi itu. Semakin teman-teman mau belajar, kebenaran yang teman-teman ketahuin makin banyak nih. Teman-teman makin ngerti, oh ternyata matematika nggak cuma tambah kurang kali bagi, tapi ada ngitung luas persegi panjang. Bisa ngitung rumus volume silinder. Kebenaran yang teman-teman ketahuin tentang cara menghitung luas akan memerdekakan teman-teman. Semakin teman-teman mau belajar, semakin teman-teman makin pinter. Begitupun di dalam Tuhan. Semakin teman-teman haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, dari kebenaran yang paling simpel, teman-teman mengerti hidup dengan iman, itu memerdekakan teman-teman. Teman-teman mengerti hidup di dalam kasih karunia, teman-teman mengerti bagaimana berjalan dalam hukum Tuhan. Waduh, gak akan ada siapapun yang bisa membodohi teman-teman, pasti. Cuman si setan gak mau, kan setan tahu kelemahan kita, namanya daging sukanya yang enak-enak, makanya dia tawarin yang enak-enak.
Makanya hati-hati kalau ditawarin yang enak-enak. Ditawarin makan enak bisa kolesterol, bisa diabetes, ya kan? Tapi itu enak, kita susah nolak, padahal kita udah tahu itu nggak bener. Iya kan? Makanya kalau ditawarkan yang mengenakan daging, kita harusnya tanda tanya, ini nih tujuannya ngejebak atau apa? Tuhan bukan bilang kita nggak boleh makan enak, kontrol, pengendalian diri. Kalau kita mampu mengendalikan diri, kita lebih dari pahlawan, Tuhan katakan. Dan tadi kita ngomong untuk on fire ya bro ya. Bagaimana di hari-hari ini kita bisa on fire. Mungkin ada teman-teman yang di sini yang rasanya dalam hubungan sama Tuhan sekarang kayaknya beku banget. Gimana Tuhan caranya biar saya bisa on fire? Caranya, kalau kita mau terbakar oleh apinya Tuhan, itu harus ada pertama unsur api, yang kedua harus ada minyak. Api itu udah bagiannya Tuhan. Roh Kudus itu lambangnya air dan api. Dia api yang menghanguskan. Jadi api itu bukan dari kita, api itu dari Tuhan. Jadi buat on fire nggak usah kita yang mengada-ada, nggak usah. Bagian kita membangun hubungan dengan Tuhan, mendapatkan minyak. Tuhan bilang sama perumpamaan 5 gadis bodoh, belilah minyak. Minyak itu memang harus, nih gini, minyak itu nggak ada di permukaan. Minyak itu adanya di kedalaman, entah di dalam tanah, entah di bawah permukaan laut. Intinya harus digali. Maksudnya apa? Kalau kita dalam hubungan sama Tuhan maunya cuma di permukaan doang, nggak akan ada minyak di situ. Tapi semakin kita mau ngedrill dalam, Tuhan, saya mau dalam intim lagi sama Tuhan. Saya mau intim lagi sama Tuhan. Nggak cuma mau di pelataran Tuhan, saya mau masuk ke ruang kudus Tuhan. Mau masuk ke ruang maha kudus Tuhan. Makin dalam, kita peroleh minyak makin banyak. Semakin banyak minyak yang kita punya, begitu ketemu dengan Roh Kudus, langsung pasti on fire. Tapi kenapa kita bisa ngeliat, teman-teman mungkin bisa ngeliat orang-orang, kok ada ya, kok dia bisa segitunya banget ya on fire buat Tuhan, bisa bayar harga buat Tuhan sampai segitunya. Kok bisa ya ada orang yang mau kasih seluruh hidupnya buat Tuhan? Karena dia ngedrill minyaknya banyak. Kok gue nggak bisa ya, kok gue jangankan mau pelayanan, gue rasanya mau datang ke gereja aja males. Mau mesbah keluarga aja males. Ya karena kamu adanya di permukaan. Nggak pernah ada minyak di permukaan. Gali ke dalam. Itu caranya kita untuk semakin kuat. Dan tahu nggak? Kalau kita ngomong tentang on fire, minyak ini, waktu di pertemuan sebelumnya kita ada bahas, the author and the finisher of our faith is Jesus. Jadi iman kita ini yang memulai dan yang mengakhiri Tuhan Yesus. Kalau saya gambarkan, kalau teman-teman mau berusaha dengan kekuatan teman-teman sendiri, teman-teman pasti akan ngalamin yang namanya istilahnya tobat kumat. Nggak akan bisa. Sama seperti kalau saya, anggaplah ini sedotan hidup teman-teman ya. Sedotan ini misalnya dia pengen terbang. Kita bahas ini kemarin di Divine Law tentang hukum dan ketetapan. Seperti kayak sedotan ini, anggap ini hidup kita. Kita pengen on fire sama Tuhan, tapi kita ngeliat kok hidup gue kok nggak kayak orang-orang itu ya, bisa kayaknya makin naik terus dalam hubungan sama Tuhan. Kok gue kayaknya hari ini on fire, besok turun. Karena ini, kayak seperti ini, dia berusaha mau terbang, tapi karena ada hukum gravitasi dia jatuh ke bawah. Paulus sadar akhirnya, rohku mau melakukan yang baik, tapi tubuhku gak mau. Dia menemukan rupanya ada hukum dosa dan maut. Ketika kita hidup di dalam kedagingan ini, ada hukum lain yang bekerja. Sehingga ketika dia mau melakukan yang baik tapi nggak bisa. Tapi puji Tuhan Paulus menemukan ada namanya hukum roh dan kehidupan. Kita tahu ini nggak bisa terbang, tapi kok pesawat terbang bisa terbang. Ada hukum gravitasi tapi ada hukum aerodinamika. Nah pesawat terbang ini kan pakai ada hukum aerodinamika. Sehingga walaupun bobotnya berat tapi dia bisa terbang. Dan yang bisa bikin pesawat ini terbang seakan-akan dia menang atas gravitasi. Nggak cuma dia pakai hukum yang berbeda, hukum yang lebih tinggi. Yang kedua, di situ kan ada pilotnya dan ada mesinnya dan ada minyaknya, aftur. Kita semua pengen ke sorga, oke? Nggak ada yang mau ke neraka kan di sini. Sorga itu rumah Tuhan. Jadi biarkan Tuhan, Roh Kudus yang nyetir ini iman kita. Jangan kita yang sok mengendalikan nyetir kehidupan kita nggak tahu. Kayak saya mau ke rumahnya salah satu teman di sini aja. Saya nggak tahu rumahnya gimana. Kalau saya mau tahu rumahnya, ya saya harus biarkan teman saya yang di sini untuk nunjukin rumahnya. Kan surga rumahnya Bapa di surga, rumahnya Tuhan Yesus. Biarkan dia yang memimpin hidup kita. Kita menjadi co-pilotnya dia aja. Bagian kita mempersiapkan minyak. Supaya ketika pesawat terbang iman kita ini mau dibawa terbang sama Tuhan, nggak pernah kekurangan minyak. Bayangkan ketika pesawat ini terbang, di tengah jalan kekurangan minyak.
turun lagi ke bawah. Itulah, kalau kita nggak pernah mau ngegali hubungan keintiman kita sama Tuhan, jangan heran, satu masa kita on fire, satu masa begitu kita terima berkat Tuhan nih, biasanya begini, abis dapat jawaban doa, kita lupa menggali hubungan lagi kita sama Tuhan. Nggak ada minyak. Ibarat tuh pesawat baru terbang, bensinnya habis, turun. Begitu bensinnya habis turun, mengerang-erang lagi Tuhan. Tuhan tolong, saya butuh jawaban, saya butuh ini. Baru gali lagi, dapat minyak lagi, naik lagi. Begitu Tuhan kasih jawaban, lupa lagi sama Tuhan, turun lagi. Nah, mau sampai kapan naik turun, kagak nyampe-nyampe. Makanya sekarang saya bilang sama teman-teman di sini, tetapkan hati. Gali terus, dapatkan minyak, dan pastikan sampai kita nanti nyampe ke sorga, kita nggak pernah kehabisan minyak. Yang kedua adalah untuk mengerti bobot dan prioritas ini, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, beresonansi dengan Dia. Ini yang tadi kita udah bahas sih sebenarnya, kita udah bahas tentang yang tadi hidup dipimpin Roh Kudus, ya karena Dia pilotnya, Dia yang tahu tujuannya, kita nggak tahu tujuannya gitu loh maksudnya. Mau kemana sorga, siapa yang tahu sorga, ya udah biarkan Dia aja yang memimpin. Nah, tadi saya ada bilang, cuman kenapa seringkali kita ini sebenarnya anak-anak terang, cuman si iblis tadi pakai senjata yang tadi yang Bro Hendy udah jelaskan panjang lebar lewat ilustrasi itu. Kita ini udah dipindahkan kepada kerajaan yang baru. Anggaplah teman-teman sekarang hidup di negara A, terus teman-teman pindah ke negara B. Negara A punya aturannya sendiri, contoh Indonesia punya peraturan lalu lintasnya sendiri. Nyetirnya bagaimana, lalu lintasnya gimana, ada aturannya. Luar negeri punya aturannya sendiri. Anggaplah satu kali teman-teman di sini pindah nggak mau tinggal di Indonesia lagi, anggaplah misalnya begitu, pindah ke luar negeri. Di mana peraturan lalu lintasnya berbeda. Kalau di Indonesia nyetirnya setir ada di kanan, di luar negeri setirnya di kiri. Kalau di Indonesia jalur untuk mendahului yang paling kanan, di luar negeri jalur untuk mendahulinya yang paling kiri. Kalau teman-teman udah pindah negara, tapi cara hidupnya masih pakai hukum yang ada di Indonesia, pasti di sono tabrakan terus karena berlainan. Nah, hidup beresonansi dengan Tuhan ini artinya kita tuh mau belajar hukum-hukum Tuhan. Kita ngerti, kalau nggak kita jadi orang bodoh, Tuhan udah pindahkan kita kepada kerajaannya yang ajaib, kerajaan yang terang, tapi kita nggak mau ngerti hukum yang berlaku di situ apa, yang hidup kita akan selalu nggak akan bisa reign in life, nggak akan bisa menang. Kenapa? Ya jelas, sekarang misalnya teman saya yang di depan ini, dia misalnya dari Indonesia dia pindah ke Amerika misalnya, liburan ke Amerika, dia sewa mobil di sana. Tapi dia ngotot di Amerika maunya nyetirnya mendahulinya selalu di jalur paling kanan. Pasti diklaksonin terus. Terus maunya kayak di Indonesia kalau lagi nyetir maunya potong-potong jalan misalnya. Pasti di sono kena tilang. Itulah yang terjadi sama hidup kita. Kita sebenarnya ada contoh yang lebih ekstrim kemarin baru dengar. Iya. Di Amerika itu kan marijuana dan itu legal. Coba di bawah itu, bisa orang ini nggak ngerti nih, Iya. di marijuana, dia masuk ke Malaysia atau Singapura. Sampai ke Malaysia sama Singapura, ditangkap kan? Iya. Hukumannya apa? Iya, iya. Hukuman mati. Hukuman Terus mereka bisa nggak ngomong di negara saya, kenapa betul gitu? Iya, makanya sebenarnya setiap kita itu Tuhan mau reign in life, setiap kita Tuhan mau kasih yang luar biasa. Cuman kita harus ngerti hukum-hukum Tuhan apa. Dan ketika kita bisa ngerti hukum Tuhan, kita tuh on position. Betapa setan itu mau membuat setiap kita tuh nggak on position. Coba teman-teman pikir, evaluasi hidup teman-teman. Posisi hidup teman-teman sekarang dalam kehidupan itu udah benar-benar di posisi yang Tuhan mau nggak? Saya mau ibaratkan gini. Ini lampu, kalau misalnya saklarnya, anggaplah lampu ini lagi gelap total. Coba matiin. Misal, contoh nih. Contoh, ini saklar. Nah, misal tuh lampu mati, anggaplah ini hidup kita yang dulu. Ketika hidup kita tidak on position, tidak on maksudnya, hidup kita gelap. Walaupun sebenarnya udah di dalam terang. Tapi begitu kita mau ngerti kebenaran Tuhan, kita diajarin. Sebenarnya sesimpel on position, on-in itu saklar, hidup kita terang. Ketika kita ngerti hidup kita on position sama Tuhan nih, posisi yang tepat seperti yang Tuhan mau, hidup di dalam kesadaran roh kita. Tahu nggak yang terjadi?
Seperti lampu tadi itu mati karena off, karena tidak ada energi listrik mengalir. Begitu on, saklarnya on, energi listrik mengalir dan teng langsung nyala. Hidup kita ketika on, sesuai dengan beresonansi sama Tuhan, on, kuasa pasti mengalir dalam hidup teman-teman. Dan dengan kuasa yang mengalir di hidup teman-teman, baru kita bisa reign in life. Kalau nggak akan bisa. Itulah yang setan bikin hidup kita. Kelihatannya kita hebat. Oh, punya uang banyak. Padahal nggak connect sama Tuhan, nggak on position sama Tuhan. Kan Tuhan sumber energinya. Sumber seluruh energi di dunia ini Tuhan. Kalau kita mau menerima aliran energi, kita harus on position sama dia. Kayak lampu tadi, saklarnya, kabelnya semua on position, baru listriknya ngalir bisa nyala. Hidup kita ini cuma on position kalau connect sama Tuhan. Tapi setan nggak mau. Dia bikin hidup kita connect-nya bukan sama sumber energinya, ibarat nggak colok ke listrik, tapi dibikin hidup kita connect-nya sama apa? Pencapaian, status sosial, properti, koneksi kita siapa. Jadi itu yang menjadi kekuatan kita. Kayaknya kalau koneksi kita hebat, kita rasanya jalan udah jadi penguasa dunia. Padahal setan lagi ketawa. Sebenarnya mah enggak. Orang yang benar-benar bisa berkuasa atas di dunia ini, itu orang yang connect sama Tuhan. Sebenarnya dan saya cepat aja ke poin yang selanjutnya. Bagaimana untuk kita bisa reign in life? Poin yang ketiga adalah servant leadership, supaya cepat aja. Ini mungkin gak usah dibacain, teman-teman bisa baca. Di situ dikatakan di Markus 9 ayat 35 dan Markus 10 ayat 43-45 dikatakan, siapa yang mau jadi terbesar, dia harus menjadi pelayan. Siapa mau jadi yang termuka, ya dia harus menjadi hamba untuk semuanya. Dan siapa mau jadi yang terdahulu, dia harus mau menjadi yang terakhir. Artinya kalau kita mau reign in life, Tuhan Yesus sudah ngajarin. Dunia ini mengajarkan kita untuk kita memerintah, kita harus, kalau di keluarga dulu pernah ada ngomong gini, kalau lu di keluarga nggak punya uang, nggak punya power, nggak peduli dia anak urutan keberapa, siapa yang pegang uang paling banyak, biasanya yang pegang suaranya paling didengar. Makanya dunia ngelihat waktu dunia menanti-nantikan Mesias ini, mereka pikir Tuhan itu datang kayak raja yang luar biasa. Siapa yang nyangka ternyata raja yang di atas segala raja datangnya malah di palungan. Luar biasa ya Tuhan ya. Dunia ngelihat bahwa orang kalau mau reign in life itu mesti kayaknya jadi punya empire yang gede, kerajaan yang luar biasa. Tapi Tuhan, dia tunjukkan ke kita, enggak. Dia tunjukkan, dia begitu. Dia benar-benar cuciin kaki murid-muridnya. Dia tanggung dosa setiap kita, dia tanggung setiap kelemahan kita. Makanya Tuhan, Bapa di sorga mengaruniakan kepada Tuhan Yesus nama di atas segala nama. Dia reign in life karena Bapa yang mengangkat. Bukan dia. Kita kalau mau reign in life, izinkan Tuhan yang angkat hidup kita. Karena kalau Tuhan yang angkat, Tuhan bilang apa? Kalau Tuhan yang angkat, siapa yang bisa turunin? Kalau Tuhan yang buka pintu, siapa yang bisa tutup? Tapi kalau kita yang berusaha ngangkat hidup kita sendiri, kita yang mau jadi bos atas dunia ini, tunggu waktunya aja. Udah banyak kok contohnya kalau kita ngelihat di dunia perpolitikan aja di Indonesia. Banyak orang yang sombong, ngomongnya gede. Benar firman Tuhan katakan kesombongan mendahului kehancuran. Poin yang terakhir, untuk kita bisa reign in life adalah mengusir setan. Mengusir setan, Yakobus 4 ayat 7 mengatakan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Setelah kita tunduk kepada Allah, jelas lawanlah iblis, maka ia akan lari. Kalau kita tunduk sama Allah tapi nggak lawan iblis, artinya iblis nggak lari. Tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka ia akan lari. Bingung kan? Kadang-kadang banyak orang Kristen udah terima Tuhan, tapi dia nggak berani ngelawan iblis, karena dia bilang udah gak usah sentuh-sentuh, biarin aja itu mah bagian orang lain. Ya iblisnya nggak lari, karena di situ jelas tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka ia akan lari. Kalau salah satu dari situ aja dihilangin kata-katanya, ya artinya kalau kita tunduk kepada Allah tapi tidak mau melawan iblis, maka iblis tidak akan lari. Jadi kita hidup udah beresonansi dengan Tuhan, tapi kayaknya masih ada, hidup kita kayak bejana bocor, banyak belalang pelahap ibaratnya gitu loh.
Memang harus diusir tuh iblis. Makanya kenapa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tuhan katakan yang pertama adalah mereka akan mengusir setan. Dan waktu Tuhan Yesus perintahkan murid-murid yang 70 orang untuk menginjil, salah satu perintah utamanya adalah ya untuk mengusir setan. Dikatakan ketika lu mengusir setan, lu menghadirkan kerajaan Allah di sana. Sama juga gini loh, kalau kayak kita punya rumah atau kita punya bengkel atau tempat produksi workshop atau apapun, supaya workshop kita itu bisa produksi maksimal, usir tuh preman-preman yang ada di situ. Kalau kita punya workshop tapi di dalamnya banyak premannya, kita mau kerja juga takut kan. Mau kerja juga nggak bisa maksimal, usir semua preman. Sekarang kenali, makanya tadi saya bilang yang di awal, know your God. Kenali dulu siapa Tuhan kita. Know yourself, kenali diri kita, know your enemy. Kenapa banyak orang Kristen tidak berani atau tidak bisa mengusir iblis? Kadang-kadang juga mungkin bukan dia kagak berani, mungkin dia nggak sadar bahwa hidupnya sebenarnya udah dikuasain iblis sebenarnya. Saya pernah dengar ada salah satu hamba Tuhan ngomong gini, kamu pikir orang yang kalau udah kesurupan itu tuh udah kena iblis yang paling gede, misalnya ngelihat orang kejang-kejang nih di sini. Enggak, kesurupan yang paling tinggi itu adalah dia bisa berdiri di atas mimbar, dia ngomongin tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebenarnya dia lagi hatinya itu benar-benar dikuasain oleh si iblis. Nggak kelihatan maksudnya. Nggak kelihatan. Makanya saya mau bilang gini, racun yang paling bahaya apa? Racun yang nggak bisa kedetek kan, nggak berbau, tidak berasa, tidak ada ininya. Tiba-tiba orang yang kena mati aja. Kalau kayak baygon mah kita udah tahu. Maksudnya iblis, inilah jebakan si iblis. Dia mengesankan diri dia itu kayaknya yang paling kuat itu kayak genderuwo, kuntilanak. Padahal enggak. Peperangan rohani yang paling gede itu nggak kelihatan sebenarnya. Ngumpet semua di kedagingan kita. Makanya firman Tuhan di Efesus 6 ayat 11 sampai 12, bagaimana cara mengusir setan? Poin yang pertama tadi tunduk kepada Allah. Yang kedua, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Teman-teman nggak akan bisa kalau nggak mengenakan selengkap senjata Allah. Coba checklist selengkap senjata Allah. Kenakan nggak ketopong keselamatan? Kalau tentang keselamatan aja kita masih bingung, gimana kita masih ragu? Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, baju sirah keadilan. Kita menghidupi nggak keadilan itu yang dari Tuhan? Atau hidup kita ditimbang sama Tuhan berat sebelah? Mene-mene tekel ufarsin, kamu ditimbang bobot kamu juga nggak sesuai. Hidup kita tuh banyak melanggar hukum Tuhan. Kita mengenakan berikat pinggangan kebenaran nggak? Jangan-jangan kita nggak pernah hidup dalam kebenaran firman. Kita hidupnya malah dalam apa kata dunia. Kita berpedangkan roh nggak? Jangankan berpedangan roh, baca Alkitab aja nggak pernah. Pedang roh kan firman Tuhan. Baca Alkitab aja nggak pernah. Berperisaikan iman. Iman apa ya? Iman itu apa? Nekat maksudnya. Iman aja kagak tahu. Berkasutkan kerelaan menyebarkan Injil. Jangankan berkasutkan kerelaan menyebarkan Injil, disuruh berdoa di depan aja mungkin malu. Bagaimana? Coba, nah kalau semua checklist lengkap senjata Allah ini kagak kita pakai, no wonder maksud saya hidup kalian, hidup kita misalnya, atau teman-teman semua banyak mengalami kekalahan demi kekalahan demi kekalahan. Nggak heran, karena semuanya nggak ada yang dipakai. Coba bayangin kayak selengkap senjata Allah ini kayak bajunya Iron Man aja. Itu Iron Man bisa ngalahin musuh yang dari luar angkasa, kalau dia pakai helmnya semuanya lengkap. Coba bayangin kalau Iron Man cuma pakai helmnya, tapi dia nggak pakai armor di badannya. Kepalanya sih dilindungin dengan helm, tapi badannya nggak pakai ini. Ya jadi sasaran tembak itu badannya. Terus Iron Man misalnya dia pakai badannya, dia pakai bajunya semua lengkap, tapi kepalanya nggak pakai helmnya. Ya kepalanya jadi sasaran tembak. Artinya gini loh, pakai semuanya, nggak boleh ada yang nggak boleh kita bilang udah gue pegang keselamatan, udah pedang roh doang, udah nggak mau yang lain, nggak bisa. Itu udah satu set semuanya. Bayangin kalau Iron Man mau berperang nggak mau pakai sarung kakinya. Jangankan mau ngelawan musuh, baru injak beling aja dia udah balik lagi ke rumah, kakinya berdarah-darah. Maksud saya, kalau kita mau menang atas iblis, pakai selengkap senjata Allah. Kalau nggak akan bisa. Jangan malu-malu kalau Tuhan udah taruh dalam hidup teman-teman untuk menyebarkan Injil, go, jalan. Kalau nggak, ya si setan ketawa. Kita malah mengejar yang pilihan ganda tadi saya bilang. Yang ini yang bobotnya paling gede di roh, kita nggak kejar. Nih ke depan nanti ke depan udah banyak omongan. Akan ada inilah, resesi lah, pandemi dan lain-lain. Itu dunia akan ngalamin banyak goncangan. Padahal firman Tuhan udah bilang,
Goncangan Tuhan izinkan supaya tidak tergoncangkan ini memang Tuhan mau tunjukkan. Harusnya kita yang ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan, harusnya kita jadi berkat, jadi terang dan garam buat orang dunia ini. Kita yang anak Tuhan malah jadi ikut bagian yang tergoncangkan, kan lucu. Harusnya di kondisi pandemi kemarin saat gereja banyak lockdown, harusnya kan anak Tuhan turun ke jalan-jalan, mewartakan kebenaran, memberitakan berita pembebasan. Harusnya kan, tapi banyak yang ngumpet kan. Banyak yang takut kan. Kenapa roh ketakutan itu bisa menguasai? Kenapa? Harusnya apa yang kita pegang? Harusnya Tuhan bilang roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Karena dalam kasih yang sempurna nggak ada ketakutan. Bukan gitu. Jadi ngerti ketakutan itu spirit, roh. Jadi kalau satu kali teman-teman ada ngerasa ketakutan dalam hidup, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Itu spirit. Tuhan bilang aku memberikan kepada kamu roh yang membangkitkan ketertiban, keberanian, damai sejahtera. Itu Roh Kudus. Jadi kalau teman-teman dalam hidup, kok ada khawatir, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Pergi lu roh khawatir, pergi kamu roh takut. Karena yang di dalam saya lebih besar daripada kamu. Baru kita bisa reign in life. Kalau enggak, gimana kita mau reign in life? Oke, yang terakhir untuk ayat penutupnya di Yesaya 44 ayat 26. Boleh dong? Yesaya 44 ayat 26. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Wow, ini ayat istri saya kemarin yang kirim di grup, istri saya yang dapetin. Saya cuma waktu baca, wih gila ya Tuhan. Udah pernah baca sih sebenarnya ayat ini, cuman waktu istri saya kasih di grup kita orang, saya baca, ih bener ya. Bahkan untuk reign in life, baca. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Perkataan kita yang penuh otoritas, itu yang bikin jadi kuat. Bukan kita, bukan suara kita yang digede-gedein, bukan. Tuhan yang menguatkan. Dan yang melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan oleh utusan-utusanku. Mau gak setiap kita jadi utusannya Tuhan? Pasti kita reign in life, gak mungkin enggak. Bukan karena kita yang jago, bukan karena kuat gagah kita, tapi Tuhan yang menguatkan. Tuhan yang melakukan sebenarnya. Bagian kita, makanya saya bilang tadi kita ngobrol di jalan sama teman saya tadi yang urus di multimedia. Bagian kita mah sebenarnya cuma sepakat doang sama Tuhan. Bagian kita enteng, sebenarnya 99% udah Tuhan yang mengerjakan sebenarnya. Cuman karena kita tidak mengerti bobot dan prioritas, kita jadi kejebak malah yang bikin si iblis seneng. Gitu bro, kira-kira. Oke, thank you Will ya. Ini kalau dilanjutin bisa panjang terus Iya, ya. bisa. Unfortunately kita terbatas waktu. Iya. Saya mengundang teman-teman untuk 2 minggu lagi datang. Nah kita akan lanjutin lagi di pembicaraan. Ya, jadi semuanya akan interconnected lagi ya. Connected. Oke. Jadi 2 minggu lagi yang mau kita bahas, ini kita baru ngomong kan tentang seperti kayak, oh bagaimana nih untuk reign in life. Tapi sebenarnya ada penghalangnya. Penghalangnya itu apa aja sih? Nah, yang tadi Hendy bilang tentang know your enemy, kita mesti tahu nih siasat musuh apa aja. Nah, jadi 2 minggu ke depan kita akan bahas apa sih yang si iblis lakukan yang membuat kita tuh kayaknya baru mau jalan kesengkat lagi, mau jalan kesengkat lagi. Kita akan bahas itu. Yang kita salah satu goal kita di Godspeed ya, kita ada tulis itu di IG kita, practical Christian life. Jadi kita mencoba untuk gimana kita nih orang-orang biasa kayak kita, tapi kita berusaha, kita mau berjalan practically bersama Tuhan. Dan kita mengimpartasi itu juga ke teman-teman yang mungkin ada di sini atau teman yang mungkin lagi kita di live yang saat ini. Jadi kita lagi di live, jadi itu yang kita mau impartasikan ke teman-teman yang lain. Jadi jika ada teman-teman di sini yang punya pertanyaan apapun, harapannya sih berhubungan dengan apa yang kita sharekan ya. Itu ada QR code di depan sana, bisa dekat tempat snack. Atau juga ada yang teman-teman yang mau ada prayer request, kita juga ready, mau saat ini juga setelah ini juga oke ya, atau mau bicara langsung. Atau bahkan teman-teman yang setelah dengar tentang kebenaran firman Tuhan ini, kayak ada satu yang membakar di hati teman-teman bilang, saya mau dong ikut dalam kegerakan ini, saya nggak mau cuma jadi penonton, saya mau jadi, karena Tuhan bilang tuayan banyak, ladang udah menguning, Tuhan mau cari pekerja-pekerjanya.
Ya. Saya mau dong ikut dalam pekerjaan di ladangnya Tuhan ini. Saya mengundang, ayo kita sama-sama. Ya, itu yang next saya mau ngomong itu how to involve di Godspeed movement kita ini. Jadi sama di QR code juga bisa scan nanti di situ ada bagian jika ada teman-teman yang mau tergerak untuk Setidaknya teman-teman bisa lihat ruangan ini kapasitas 2.000 orang, ini yang datang masih segini doang, sedikit sekali. Setidaknya teman-teman bisa ajak teman-teman yang lain. Kita di sini bukannya maksudnya sekali lagi bukan mau cari jemaat, bukan. Kita di sini cuma mau mengimpartasikan on fire-nya ini supaya teman-teman keluar dari sini tuh benar-benar mendapatkan api ini dari Tuhan dan teman-teman sebarin lagi. Jadi bukannya untuk main gereja-gereja, enggak. Kita di sini benar-benar mau bayar harga ikut Tuhan lebih lagi sebenarnya gitu. supaya yang kita terima saat ini juga mungkin bisa dibagikan ke teman-teman sekalian di gereja lokal kalian ya gitu ya. Kita di sini dari berbagai gereja kok. Jadi yang pelayanan di sini dari berbagai gereja. Oke. Jadi saya mau ingatkan teman-teman lagi kegerakan Godspeed kita ini kita memang banyak bergerak di Instagram saat ini, itu yang menjadi boleh bilang ujung tombak kita di medsos ya. Kita juga sebenarnya ada di YouTube. Kita sangat-sangat berterima kasih jika teman-teman mau subscribe ke YouTube atau ke IG kita, atau bahkan mungkin ketika kita posting sesuatu teman-teman mungkin bisa share itu ke teman-teman yang lain jika teman-teman rasa itu memberikan berkat kepada teman-teman, jadi bisa untuk berkati teman-teman yang lain lagi, dan hal itu juga bisa membantu algoritma IG kita supaya medsos ini mungkin firman Tuhan ini lebih tersebar lagi gitu ya. Sekali lagi bukan nyari follower ya, bukan. Satu hal lagi, ada banyak orang yang mungkin bukan banyak ya, ada beberapa teman bilang ngapain sih lo di YouTube banyak kok yang bicara hal ini, atau di IG udah banyak, ngapain? Tapi tahu gak teman-teman, apa yang di IG dan di Instagram, di YouTube yang bicara tentang firman Tuhan itu cuma nggak sampai 5% dari apa yang dunia tawarkan. Jadi dunia tawarkan itu 95% itu yang everything not God gitu loh. Jadi apa yang kita Mari kita sebarkan gelombang kebenaran firman Tuhan sama-sama. Membuat jadi overcrowded Instagram gitu. Iya. Jadi kita butuh sebetulnya lebih lagi, kita nggak ngomong cuma kita di Godspeed ya. Kita butuh mungkin ministry-ministry lain yang menyebarkan berita firman Tuhan kepada kita di masa-masa ini. Betul. Jadi itu yang dan saya mewakili teman-teman semua yang melayani di Godspeed mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang seperti di awal bilang sudah susah-susah di hari biasa sampai jam segini datang seperti di tengah minggu ini. So thank you semua. Saya undang dari worship kita mau tutup. Amin. Yuk, mari semua bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita akan menutup pertemuan kita malam ini. Kita angkat satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar, dan kita imani bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar.
firman-Mu itu adalah mutiara yang sangat berharga Tuhan. Engkaulah rahasia yang dicari oleh bangsa berabad-abad Tuhan. Sungguh beruntung kalau kami boleh mendapatkannya pada malam hari ini Tuhan. Sungguh beruntung kalau Tuhan yang datang ke setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang mengajarkan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk mutiara-mutiara yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajari kami tidak menjadi seperti orang-orang yang tidak tahu betapa berharganya mutiara tersebut dan membuangnya. Tapi biar setiap kami menyimpan dengan sangat luar biasa hati-hati setiap mutiara yang Tuhan berikan. Mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apapun yang bisa kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami boleh mengenal hati-Mu lebih lagi Tuhan. Kami tidak mau biasa-biasa saja berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kami mau belajar itu Tuhan lebih lagi. Bantu kami Tuhan, karena kalau kami berjalan sendiri susah banget Tuhan. Seringkali kami gagal. Seringkali kami ignore sama Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Kau sendiri yang berkata, mintalah maka Engkau akan diberikan. Maka pada hari ini kami minta hati yang mudah dihajar Tuhan. Kami minta hati yang mau dengar-dengaran sama Tuhan. Hati yang mau on fire sama Tuhan. Hati yang hanya mau peduli apa kata Tuhan dan bukan apa kata dunia. Hati yang mau taruh Tuhan di tempat utama lebih dari apapun. Hati yang mau benar-benar ikut Tuhan kalau Tuhan saja dihina dan dinyinyir. Bahkan sampai disalibkan. Kami tidak mau ketika kami mulai mendapat ledekan atau ejekan dari teman kami, ketika kami mulai ikut Tuhan lebih sungguh dan kami menyerah pada Engkau Tuhan. Setiap ejekan itu Tuhan akan kami jadikan sebagai suatu kehormatan, menjadi satu di dalam penderitaan yang sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan saja mau diejek demi kami, kalau Tuhan saja mau diludahi, ditusuk, dipakaikan mahkota berduri untuk kami, masakan kami hanya untuk menahan malu aja kami gak mau Tuhan. Ampuni kami yang egois ini Tuhan. Ampuni kami yang egois ini Tuhan. Ampuni kami yang benar-benar tidak pernah memikirkan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dan selalu take it for granted untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Malam hari ini kami mau ambil ketetapan hati Tuhan. Ikut Tuhan lebih lagi. No turning back Tuhan. Mau belajar ikut Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya undang teman-teman semua angkat kedua tangan, kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau